Lorong 305, misteri dari rumah sakit tua di Jawa Barat. Malam itu, Andra seorang perawat baru dapat shift malam pertamanya di rumah sakit pemerintah yang sudah beroperasi sejak zaman Belanda. Para senior sudah menasihatinya, kalau ada suara menggel-menggel dari lorong 305, abaikan aja, jangan nengok, jangan jawab. Andra mengira itu hanya candaan untuk menakuti anak baru. Ia terbiasa bekerja di tempat angker. Lagi pula, menurutnya rumah sakit ini tidak terlalu buruk. Sampai jam menunjuk 01,05 dini hari. Saat ia sedang mengisi laporan, lampu di ujung lorong berkedip. Sebuah suara lirih terdengar pelan. Suster, ia mengangkat. Kepala lorong itu gelap. Lampu hanya menyala separuh. Tidak ada pasien. Tidak ada siapapun. Andra menghirup napas dalam. Mungkin pasien linglung, pikirnya. Ia berjalan pelan melewati lorong. Bau obat-obatan bercampur bau lembab dinding tua. Namun, ketika sampai di depan pintu 305, ia berhenti. Pintunya sedikit terbuka. Padahal tadi sore, ruangan itu dikunci karena sudah lama tidak dipakai. Suster, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, Andra menelan ludah. Perlahan ia mendorong pintu. Ruangan 305 gelap total. Hanya satu jendela kecil dengan tirai robek. AC mati, tidak ada ranjang, tidak ada peralatan medis. Hanya kursi roda tua di sudut ruangan, berkarat dan menghadap ke tembok. Kali ini seperti dari dalam ruangan. Andra melangkah mundur. Kayaknya bukan pasien, gumamnya. Namun saat ia hendak menutup pintu, kursi roda itu bergerak pelan, krek, seolah ada yang duduk di dalamnya. Andra terpaku, tangannya gemetar. Lalu kursi roda itu berbalik sendiri, sangat pelan, menghadap ke Andra. Ada sesuatu di atasnya. Sosok pucat dengan baju pasien lama. Wajahnya tertutup rambut panjang basah. Tubuhnya seperti menggantung tanpa tulang. Dan ia berbisik, "Suster, saya belum pulang." Andra menjerit dan berlari ke nurse station. Seniornya langsung menariknya masuk dan mengunci pintu. "Kamu nengok, ya, ruangan itu sudah ditutup karena pasien terakhir yang pakai meninggal tanpa keluarga. Katanya, dia masih nunggu dijemput." Andra masih terisak. Kursi rodanya bergerak sendiri. Seniornya cuma menghela napas. Itu sebabnya kita nggak pernah pakai lorong itu lagi. Malam kedua, Andra memutuskan tetap masuk kerja meski masih trauma. Ia ingin membuktikan itu hanya halusinasi. Namun tepat jam 1:05, lampu lorong mulai berkedip. Dari ujung lorong, kursi roda yang sama muncul perlahan. Seolah didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Bergerak mendekat, sampai berhenti tepat di depan Andra. Kali ini, kursi itu kosong. Namun secarik kertas tergeletak di kursinya. Andra mengambilnya dengan tangan gemetar. Di kertas itu tertulis tulisan tangan lama. "Tolong antar saya ke ruang peristirahatan. Saya tidak tahu cara pulang." Cap rumah sakit tertera tahun 1983, lebih tua dari Andra sendiri. Andra menengok ke ujung lorong. Dan di sana berdiri sosok perempuan baju pasien. Lengan kirinya digantung selang infus yang menjuntai ke lantai. Ia mengangkat tangan kanan yang gemetar, mengajak Andra mengikuti hingga hari ini. Lorong 305 tetap ditutup rapat. Namun setiap jam 1:05, petugas kebersihan mengaku melihat kursi roda bergerak sendiri menuju ruangan itu. Dan terkadang terdengar suara lirih. "Suster, saya belum pulang."